sahabat dan kerabat semuanya, kita lanjutkan ya. Ini pada sesi terakhir ya. Tadi ada dari pertanyaan dari Flor sudah dijawab. Tapi saya ingin banyak sekali perdebatan kita ya, Bung Boni, Bung Rocky dan juga Asvin. Saya ingin memperdalam soal sebelum 2024 tadi ya. Entah Bung Boni setuju atau enggak ya. Kurang konkret yang disampaikan Bung Rocky itu. Itu satu. Yang kedua, di mana crossingnya antara berpikir akademik dan berpikir praktikal, politis. Soalnya bukan apa, kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan dan penegakan hukum, pusing kita kan jadinya. Padahal kita di sini mau mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan, sebagai bagian dari amanat konstitusi kita. Silakan, Bung Rocky. Iya, sebetulnya itu biasa sekali. Cuman orang takut itu nanti melanggar konstitusi itu. Kan itu aja kan? Iya. Kekhawatirannya. Padahal Pak Mahfud sendiri pernah bilang konstitusi bisa dilanggar kalau demi kepentingan rakyat. Dia bilang begitu kan? Dan dia terangkan bahwa kebutuhan rakyat bisa membatalkan konstitusi. Saya bukan ikuti jalan pikiran itu, tapi saya mau terangkan bahwa secara sosiologis pilihannya memperpanjang penderitaan atau amputasi di tengah jalan, kan cuma itu kan. Jadi ini bukan soal pilihan konstitusi atau tidak konstitusi, itu lebih efektif aja kan. Nah kalau misalnya gelagat ke arah percepatan perubahan itu hari-hari ini makin nyata, maka dalil saya perlahan-lahan berlaku juga. Tanpa saya paksakan juga dia berlaku. Jadi tanpa saya konkretkan udah berlaku. Karena begitulah gerak sejarah tuh. Karena kalau dia nggak perlu sampai di dalam siklus yang resmi itu. Jadi siklus elektoral bisa berbeda dengan siklus demokrasi, itu intinya. Nah soal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan bisa diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jakarta 25 Mei 25 Mei 2021. Iya, tertanda Refli Harun, Boni Atas nama Hargen. bangsa Indonesia, Rocky Gerung. Jadi gini, nah saya ingin supaya kita pecahkan dulu kebuntuan ini nih. Kan seolah-olah orang bertengkar soal 3 periode segala macam itu, dan orang nggak mau lihat sesuatu yang possible. Atau mungkin bukan sekedar possible tapi probable, bisa dihitung soalnya kan. Kalau possibility ya oke, tapi kalau dia ada probabilitasnya, dan probabilitas itu adalah hukum-hukum sosiologi tadi. Pelemahan KPK akhirnya berlanjut, lalu timbul debat di dalam istana sendiri. Artinya ada saling amputasi di istana, justru menteri yang sana beda dengan yang ini. Presiden Jokowi tadi, saudara Boni menerangkan bahwa ya Presiden Jokowi ditawan oleh kepentingan yang lebih besar tuh. Jadi kita mesti tentukan, masa kita inginkan supaya penawan itu juga akan menawan orang lain di 2024 kan? Ya udah cukup Jokowi aja yang ditawan kan? Nah, supaya dia cepat bebas, kita percepat membebaskan Jokowi dari tawanan itu. Kapan? Jangan sampai 2024. Itu kan itu logiknya begitu. Ini ngeri sedap ngomong seperti ini. Tapi ya, tapi semua ini adalah argumen akademis gitu. Bukan saya nggak pernah berseteru dengan orang istana. Saya melihat istana itu terkunci oleh kepentingan oligarki. Kuncinya kita buka tuh. Kita mau buka, dia nggak mau. Bukan dia nggak mau tuh, orang-orang di sekitar istana nggak mau itu dibuka tuh. Nah Boni udah mulai berpikir bahwa oke, sebetulnya bisa dibuka juga. Walaupun belum penuh tadi bisa dibuka ya. Iya bisa dong. Supaya fair lah pembicaraan ini kan. Jadi sekali lagi ini forum yang boleh kita manfaatkan untuk mengajukan argumen alternatif di luar sistem elektoral tuh. Jadi sama seperti ketika secara konstitusional saya mengatakan yang namanya pergantian kepemimpinan itu bisa melalui pemilu, dan itu ada di dalam konstitusi. Bisa melalui impeachment, ada. Tapi ada yang ketiga, pengunduran diri. Ada juga. Jadi Pak Rocky mau yang mana? Nah, Pak Rocky mau yang mana? Itu tiga itu sama-sama sahnya dan sama-sama pernah dipraktikkan. Iya, saya ya kan? Itu apapun
Cuma soal pilihan aja kan, tetapi kita mesti batalkan dulu kegugupan kita untuk membayangkan perubahan di luar sistem elektoral. Kalau kegugupan itu udah kita bisa atasi, nanti kita deal apa yang mesti kita lakukan. Itu soalnya kan. Jadi ini soal gampang aja, soal kecil tuh. Jangan terlalu cemas dengan perubahan yang non elektoral. Oke, sama seperti tahun 98 tidak perlu sidang umum MPR ya. Iya, kan sama Cukup juga dengan sidang istana saja. Pada waktu itu juga orang cemas kan, nanti bagaimana nanti jadi Tiananmen atau segala macam. Enggak ada Tiananmen di Jakarta kan. Karena ada kedewasaan, oligarkinya dewasa, Presiden Soeharto dewasa, publik juga dewasa. Jadi oke, bikin semacam ya win-win solution lah. Kalau sekarang dewasa nggak? Kalau sekarang ya ketidakdewasaan kekuasaan itu terlihat dari ketidakdewasaan orang-orang di sekitar presiden. Sebelum ke Bung Boni, saya ingin ke Asvin ya. Ini kan kita bicara mengenai tadi, Bung Rocky yakin betul apa yang disampaikan dia adalah pure pandangan akademik. Dan harusnya negara yang demokratis ya tidak alergi ngomong seperti ini. Presiden bisa ganti kapanpun karena konstitusi menyediakan fasilitas untuk itu. Yang tidak boleh kan adalah Anda angkat senjata memberontak. Ya nggak boleh. Tapi berwacana harusnya boleh karena pikiran dan hati nurani kan tidak boleh dibatasi dalam kondisi apapun menurut konstitusi. Tapi kan pengalaman Asvin kan beda lagi sebagai Ketua Umum YLBHI yang banyak mengurusi penegakan hukum. Silakan. Iya, jadi saya tentu saja berpikir apa saja, berbicara apa saja boleh gitu ya, kecuali hate speech, ujaran kebencian, rasial. Ini ujaran kebencian enggak ya? Bukan gitu. Polisi malah mengartikan ujaran kebencian menghina Nisa Sabian, jadi salah besar itu dari konsep kovenan hak sipil dan politik kan. Okay. Nah, tapi menurut saya begini, ketika kita berbicara akademik, saya sebetulnya sebagian diri saya sepakat, tapi sebagian diri saya yang lain sangat terganggu. Karena di Indonesia atau setidaknya saat ini, ruang dan waktu saat ini ketika kita berbicara akademik, kita sedang membicarakan epistemik yang tertentu. Dan itu tidak menyangkut masyarakat adat yang sudah punya keluhuran kebijaksanaan ilmu. Dan kebetulan saya tidak disistematisir dan tidak dibawa ke ruang sekolah gitu ya. Dan yang dipelajari yang sekarang di akademik, sebagian besar setidak-tidaknya bukan yang itu. Apakah mereka lebih bodoh dari orang yang punya detail? Ya tidak. Kalau saya temui di lapangan, mereka lebih pintar daripada orang hukum, lebih pintar daripada saya. Mereka lebih pintar dalam semua hal urusan, mengurus politik di negara mereka, di daerah mereka sendiri, mengurus hukum di daerah mereka sendiri. Jadi saya sangat terganggu ketika kita kemudian mungkin semoga tidak ya, semoga tidak bahwa terjebak dalam akademis yang seperti itu. Nah karena itu sebetulnya yang esensi adalah mendengarkan suara rakyat dengan sungguh-sungguh. Apa itu ya kebutuhan rakyat? Kalau rakyat bilang saya nggak butuh pabrik semen, begitu, karena pabrik semen mengganggu sawah saya, ya jangan dibikin pabrik semen. Dan sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jalan raya itu kalau menurut laporan dari klien-klien LBH dari dampingan kami itu untuk perkebunan kelapa sawit kok, nggak melewati kami. Lihat aja di Perpres tentang program sumber PSDN, saya jadi lupa sekarang, prioritas strategis program strategis nasional gitu ya. Ada kereta api Semangke yang menghubungkan nanti ada proyek strategis nasional. Iya, proyek strategis nasional. Ya. Nanti ada rute kereta dari Sumatera ke sini Semangke itu untuk menghidupi nanti kawasan ekonomi Semangke itu. Jadi ini semua betul-betul sudah mengoyak hati masyarakat gitu ya. Dan karena itu berbagai retorika dan macam-macam gitu ya. Itu betul-betul kenapa nggak ketemu? Menurut saya bukan masalah nggak ketemunya, bukan karena betul yang mewakili pemerintah ini nggak beres komunikasinya. Tapi bukan di retorika komunikasinya, esensi komunikasinya sendiri tidak, itu jauh sekali dari apa yang dialami rakyat. Nah ini Bung Boni harus jawab ini. Jadi bukan soal kesalahan di kemampuan berkomunikasinya, tapi memang bahan untuk berkomunikasinya sudah buruk, kira-kira gitu ya. Kalau dia bilang jual ubi gampang, tapi dia bilang nggak ada itu jual ubi pembangunan itu untuk kelapa sawit. Ya kalau saya susah kalau nanya saya soal itu, karena saya tolak tambang, saya anti semua segala macam itu. Saya ada buku saya itu soal tolak tambang.
Itu lain lah konteksnya. Tapi kan tema diskusi kita ini soal reformasi nih Pak Refli. Ya. Oh itu nanti kita closing statement ya untuk Iya. Saya kira itu nanti yang dibilang oleh Mbak Alvin ini kan soal konsep pembangunan, pendekatan pembangunan. Kita mau pakai pendekatan apa? Selama ini memang liberalisme itu kelemahan terbesarnya kan di situ. Dia selalu memaksakan satu pendekatan ekonomi yang tidak akan pernah berurusan juga dengan kepentingan rakyat di bawah. Tetapi dia menjual slogan-slogan. Mulai dari invisible hand-nya Smith sampai trickle down effect-nya kaum neolib. Itu semua kan kita tahu lah. Itu hanya semboyan-semboyan palsu. Nah, ekonomi Pancasila yang sebetulnya jadi hakikat kita, konsep pembangunan ekonomi di Indonesia itu kombinasi sebetulnya antara ekonomi pasar dengan prinsip sosialisme keindonesiaan. Artinya, hajat hidup orang banyak itu harus selalu di atas kepentingan apapun. Maka di dalamnya kita bicara soal hak ulayat, kita bicara soal keistimewaan lokal, kita bicara soal local wisdom dan segala macam, dan pembangunan harus memperhatikan dan respect terhadap itu. Saya setuju itu. Makanya di NTT ini Pak Refli ada pemaksaan kemarin untuk bangun pabrik semen, kan kita tolak juga itu. Sebelumnya juga tambang emas dekat Komodo itu toh, kita tolak keras, meskipun ditambang diem-diem juga sebelumnya dari 2005. Nah tapi saya mau mengatakan bahwa ini saya kira jauh lah dari persoalan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sendiri juga sangat peduli dengan isu lingkungan, dan ini relatif kebijakan pemerintah daerah biasanya, ya, yang juga punya pengaruh untuk mempengaruhi kementerian terkait lah di pusat untuk dalam proses perizinan. Itu saya perhatikan di beberapa kasus itu selalu konspirasinya di situ untuk izin tambang dan segala macam itu. Makanya ketika masuk ke ranah istana, presiden tahu dalam isu strategis biasanya ditolak itu, dan dilarang itu dilanjutkan. Saya mau bilang kembali ke tema kita bahwa reformasi kita ini kan masih berlanjut, tidak akan selesai juga dalam waktu dekat, saya nggak percaya. Tetapi bahwa dalam perjalanan ini kita sudah sampai pada satu titik pencapaian yang luar biasa, butuh apresiasi karena kemajuannya jauh lebih baik menurut saya daripada katakanlah Filipina, di Myanmar apalagi, Laos dan sebagainya. Untuk kawasan Asia Tenggara kita termasuk negara demokrasi yang cukup maju, ya. Bahwa masih banyak persoalan, ya. Nah, apakah kita harus cemas nanti KPK dibubarkan? Ya, sepanjang korupsi itu masih menjadi persoalan serius, jadi tidak akan dibubarkan. Kenapa? Itu artinya demokrasi kita belum matang, transisi ini belum selesai. Makanya harus dipertahankan ketika persoalan-persoalan itu tidak bisa ditangani oleh institusi-institusi lama itu. Nah, kapan transisi harus berakhir? Ya, ketika semua ini sudah dewasa, institusi-institusi utama ini juga bisa menjalankan perannya sendiri secara maksimal optimal. Jadi tidak perlu dibantu oleh lembaga-lembaga tambahan. Tetapi kan tidak ada juga ukurannya kapan itu selesai. Ya. Dan demokrasi itu hidup, sistem demokrasi itu hidup oleh kritik-kritik juga, oleh pertentangan, oleh perbedaan. Makanya saya bilang merawat ruang diskusi, merawat keberbedaan kita di dalam berpikir, pilihan itu juga baik. Tetapi ada perbedaan yang sangat serius dan sangat problematik, yaitu perbedaan yang berkaitan dengan ideologi negara. Maka kita tidak akan pernah bisa tolerir misalnya dengan kaum teroris. Kita tidak akan pernah bisa tolerir misalnya dengan kelompok separatis, dengan kelompok radikal, karena itu bicara soal fondasi dari sebuah konstruksi negara bangsa. Nah, itu persoalan, dan itu harus ditangani. Dan kita tidak akan pernah toleransi dong dengan koruptor. Maka penegakan hukum harus jalan. Ya kan begitu. Penegakan hukum harus jalan. Nah, sekarang bicara soal media sosial. Selama ini yang ditangkap oleh polisi juga orang-orang yang menyebar hoax kok. Bahwa di titik lain dia adalah seorang tokoh bagi kelompok tertentu, ya. Tetapi kan dia ditangkap bukan karena dia tokoh, tapi karena ada tindakan-tindakan di ruang publik yang dianggap melanggar undang-undang. Nah, makanya diproses, ditangkap. Nah, artinya bahwa kita harus juga fair lah melihat ini. Toh juga yang pro pemerintah juga yang melakukan pelanggaran yang sama juga kan ditangkap juga. Misalnya? Ya, saya nggak usah sebut satu-satu lah, kan Bapak ahli hukum tahu lah semua itu.
kasus-kasusnya. Ya, saya tentu sangat Soalnya membela. agak sulit menyebutnya. Saya tetap membela Pak Jokowi yang bagi saya presiden terbaik sejauh inilah dalam sejarah kita. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa kepresidenan orang-orang di sekitarnya itu baik. Saya nggak mengatakan itu. Saya cuma mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu orang baik. Maka saya sedih ketika di ruang-ruang diskusi saya perhatikan seperti yang saya katakan, orang-orang yang mewakili yang berseberangan dengan Pak Rocky itu gagal masuk di frekuensi berpikir Rocky. Bagi saya itu menyedihkan karena seorang Jokowi yang hebat kok bisa diwakili oleh orang yang begitu saja. Makasih. Saya ingin reserve Bung Rocky untuk closing statement terakhir. Sudah selesai closing statementnya. Mungkin Asvin dulu untuk closing statement mengenai arah reformasi kita. Tidak perlu membahas lagi Bung Boni, nanti dia akan balas lagi sejak selesai kita. Tapi lebih pada pemikiran refleksi ke depan. Silakan. Iya, jadi buat orang kebanyakan dan banyak gini, orang kebanyakan karena dia banyak dan tidak ada di istana, tidak ada di DPR, dan yang datang ke LBH atau yang datang temannya yang datang ke LBH, para mahasiswa dan lain-lain, reformasi sudah menjadi lelucon. Kata reformasi, udah enggak, ini bukan masa reformasi lagi. Ini setengah kaki kita sudah ada di masa pemerintahan otoritarian, siapapun yang berkuasa, gitu. Tidak ada lagi check and balance. Saya pakai baju tes wawasan kebangsaan, belum lolos tes wawasan kebangsaan, karena pendiri Oikumene itu di KPK bisa difitnah Taliban dan diiyakan publik, begitu ya. Itu kan nggak masuk akal sama sekali. Dan apa yang terjadi saat ini sebetulnya adalah litsus model baru. Jadi kita harus hati-hati. Politik dimakan taktik. Kita pikir kita sedang melakukan kebaikan, tapi sesungguhnya kita sudah mengundang musuh lama itu masuk lagi, dan dia nggak bisa pernah kalau sudah masuk tidak akan mau keluar lagi, dan tidak ada demokrasi lagi. Terima kasih. Jadi jangan coba-coba mengundang anasir yang kita kritik atau kita koreksi tahun 98 gitu ya. The last but not least. Oke, Refli dan teman-teman Asvin, Boni. Kalau saya ucapkan kritik, itu reaksi dari kekuasaan, bahkan dari lingkaran paling dekat kekuasaan, bunyinya standar. Kalau zaman Orde Baru, kepala lu udah hilang, Rok. Jadi, Fajrul ngomong begitu. Siapa lagi? Macam-macam itu. Irma Caniago juga ngomong begitu. Iya, siapa yang sorban si. Kalau Irma ngomong sudah ditangkap. Iya. Siapa namanya? Ada. Jadi Anda bayangkan cara dia bikin perbandingan. Lo justru supaya kepala saya nggak dipenggal dulu, kita sama-sama minta agar supaya otoritarianisme dihentikan itu. Dan saya pada waktu itu adalah penasehat ketua YLBHI Buyung Nasution. Saya masih ngajar di UI, saya bawa mahasiswa saya untuk ikut demo di Semanggi. Satu waktu, ini supaya ada cerita kecil gitu ya. Saya di situ sama saudara Khatib Basri itu, teman baik saya itu, sama-sama dosen. Dek, kita ke Semanggi itu, oke. Lalu di Uber sama Brimob, mungkin peluru karet. Saya bilang saya tahu jalan lompat di belakang Atmajaya, kampus Atmajaya itu parkirannya, gue tahu dia, lu ikut aja. Ada saya, ada Dede, ada Syahrir itu. Syahrir almarhum. Iya, dia juga dosen FEUI. Jadi kita dosen bertiga, bawa mahasiswa ke situ. Kita lompat belakang pagar Atmajaya dengan anggapan di belakangnya adalah jalan yang sekarang Hotel Aston. Ternyata itu selokan dalam. Jadi kita tiga-tiga masuk. Begini. Tapi cuma dengan cara itu menghindari peluru, mungkin peluru karet, tapi kalau kena kan benjol juga. Jadi orang yang ngomong bahwa kepala udah hilang, itu dia ada di mana pada waktu itu? Jangan-jangan ada di seberang kita, yaitu Pam Swakarsa. Coba tanya sama Ngabalin, dia di mana pada waktu itu? Saya nggak yakin dia ada di Atmajaya, pasti ada di seberangnya tuh. Jadi beginian ini yang otaknya terbatas, hanya ingin stop kritik dengan dalil itu. Anda udah hilang. Justru supaya nggak hilang, kita bikin demokrasi itu sustain sampai sekarang tuh. Sustain. Tapi kita mesti fair mengatakan bahwa waktu kita bikin reformasi, di benak kita sebetulnya adalah revolusi.
Tapi kata revolusi terlalu berbahaya, maka dicarilah kata yang lebih lembut, reformasi. Akibatnya begini memang, nggak ada kalau kita bilang revolusi artinya perubahan kualitatif, kualitasnya berubah dari otoritarian ke demokrasi. Kalau kita pilih reformasi, yang berubah adalah perubahan kuantitatifnya aja. Aktor, culture segala macam. Tapi basis oligarkinya nggak berubah. Jadi begitu kita sebut reformasi, mental kita sebetulnya udah ciut sedikit gitu. Sehingga kita cuma memperoleh perubahan yang sifatnya kuantitatif. Kalau dalam ilmu teknik namanya perubahan di tingkat fisika, bukan kimianya yang berubah, fisikanya aja yang berubah. Itu konsekuensinya waktu kita pindah dari Orde Baru ke reformasi, mental korup ini carry over ke dalam sistem sekarang itu, dan sekarang dia masih ada di situ kan. Nah karena itu saya mau terangkan bahwa kalau kita bilang transisi ke demokrasi, kalau kata transisi itu, kalau transisi apa sih? Transisi artinya keluar dari untuk masuk ke, kan itu namanya transisi kan. Nah kita baru keluar dari, belum masuk ke gitu. Nah itu soalnya tuh. Nah sekarang untuk masuk ke, mesti dibuka pembicaraan, ruang publik yang diperluas, kritik, supaya semua pikiran bisa dihasilkan di situ, diproduksi ulang. Jadi kita masih melayang-layang sekarang ini. Iya, kita masih berada di halaman demokrasi itu. Dan karena itu ya udah kita terima aja fakta ini sebagai ya kedunguan kekuasaan untuk menghasilkan ulang demokrasi. Dan saya mau terangkan itu dengan memanfaatkan statistik dunia yang menerangkan bahwa memang seluruh indeks kita buruk gitu. Jadi kalau malam ini kita bicara tentang reformasi, dititi atau dikhianati, itu sebetulnya semacam pengulangan dari kegagalan kita untuk memilih mau revolusi atau mau reformasi. Bahkan lebih berbahaya yang terjadi bukan reformasi, sekedar restorasi itu, ganti-ganti kecil doang gitu. Jadi sekali lagi di kereta api. Iya itu, dan semua ada di gerbong yang sama tuh. Jadi sekali lagi bagus juga bagi generasi berikut untuk memikirkan ulang bahwa Indonesia harus dihasilkan secara lebih kualitatif gitu, bukan sekedar kuantitatif. Ini cara berpikir yang satu menit sebelum kita closing. Saya melihat cara berpikir Pak Rocky ini kan cukup serius. Kalau tadi Pak Rocky bilang bahwa kita baru pindah, baru pergi, kita belum masuk ke dalam fase demokrasi. Saya agak beda. Kalau saya melihatnya kita sudah masuk, tapi tidak sepenuhnya masuk. Karena sebagian itu artinya bahwa kepalanya masuk, kakinya pembangunan infrastruktur demokrasi itu sudah sukses. Penguatan nilai pada segmen tertentu sudah sukses. Kalau nggak mungkin orang seperti Pak Jokowi muncul kan jadi presiden. Udah sukses lah. Tapi bahwa elit lama, mereka yang besar di Orde Baru, ini kemudian masuk dan mengalami perubahan bentuk, tapi esensinya sama. Terus mencengkram kekuasaan pasca 1998, saya setuju, itu masih ada. Nah disitulah beban sejarah kita. Kalau ditanggapi terus, saya kira sampai pagi diskusi kita, tapi memang diskusi tidak akan pernah berakhir ya. Paling tidak yang namanya diskusi, akal sehat, akal pikiran dan lain sebagainya akan terus menerus mewarnai secangkir opini ke depan, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan tidak akan ada larangan-larangan dan lain sebagainya. Karena saya mengatakan kita boleh beda pendapat, yang paling penting adalah tidak dilarang ya. Justru beda pendapat tidak apa-apa, yang repot itu adalah kalau kita dilarang berbeda pendapat atau tidak boleh berbeda pendapat. Kita akan saksikan secangkir opini pekan depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.